Baik, pemirsa TV One, kajian pagi Assalamualaikum Nusantara. Mari kita lanjutkan kepada obsesi yang merusak tahapan berikutnya. Sudah berapa, Bu? Hasrat seksual yang tak terkendali, kemudian orientasi pada materi, yang ketiga adalah karir, jabatan, kedudukan. Tah suami, tah istri, kalau sudah mabuk karir, ini juga melengahkan. Padahal ada dasar-dasar yang mesti kita pegang di sana. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah ingin tampil, ingin eksis, ingin apa, ada istilah prestis ya. Iya. Nanti pada suatu hari orang lebih mementingkan kepada prestis ketimbang kenyataan. Apalagi kalau dia punya alasan, untuk apa saya sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya cuma jadi ibu rumah tangga. Cuma. Kata-kata cuma itu seharusnya tidak perlu ada. Karena sebetulnya menjadi seorang ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga bagi seorang imam laki-laki itu adalah sebuah jabatan yang Allah berikan. Dan ini tidak akan hanya terbatas kepada 5 tahun sekali. Sejak kita memilih untuk menikah dan punya status sebagai istri, yang pertama ada tanggung jawab sebagai suami. Sejak menyandang status sebagai suami, akan punya tanggung jawab terhadap istri. Kemudian bertambah anak satu tanggung jawab terhadap anak. Tambah anak 2, 5 dan seterusnya. Kalau sudah jadi eyang, tambah cucu. Semua. Jadi semakin besar sebetulnya tanggung jawab kita. Maka karir-karir yang dituntut sekarang menjadi bagian kebahagiaan. Karena tidak semua nih, terutama wanita bekerja itu ingin memenuhi kebutuhan nafkah. Tidak semua. Nafkah dari suaminya itu cukup. Tetapi dia merasa ingin apa? Sayang ada ilmu kan gitu, ingin eksis. Karena kurang bergengsi kalau jabatannya cuma jadi ibu rumah tangga. Apalagi kalau ngisi biodata. Iya kan? Jabatan, pekerjaan titik 2, ibu RT. Tapi bukan ibu RT lingkungan. Ibu rumah tangga. Padahal ini SK-nya mahal, kalau kita sadari. Ya. Berapa banyak sekarang jabatan dan kedudukan yang bisa menghantarkan seorang perempuan ke puncak kegemilangan, tapi pada akhirnya dia akan sampai kepada titik jemu dan berkata, sesungguhnya aku ini perempuan. Baru sadar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh ingatkan kepada kita, waqarna fi buyutikunna. Tetap aja tempatmu nih di rumah gitu. Maka sejauh-jauhnya kita pergi keluar rumah, Bu, dari pagi sampai sore, yakin deh ibu-ibu itu pasti buka HP, ngecek sama si mbak, nanya, ya ada apa di rumah. Meskipun dia keluar rumah, hatinya tetap pada terikat ke rumah. Disinilah membuktikan bahwa terlalu tinggi ambisi menempuh karir, obsesi menempuh jabatan dan kedudukan yang tidak dilandasi dengan koridor-koridor yang benar akan membawa kepada kehancuran. Setinggi apapun jabatan dan kedudukan, pasti hanya akan ada satu yang paling menyentuh hati. Ketika seorang perempuan dipanggil ibu oleh anaknya. Ketika dipanggil mom oleh anaknya. Ketika dipanggil dad, ketika dipanggil abi, ayah, itulah sebuah jabatan yang tidak akan pernah bisa dirasakan dalam disiplin ilmu di tingkat manapun. Lalu apakah boleh kita berkarir? Boleh. Apakah istri-istri Rasulullah tidak berkarir? Berkarir mereka. Banyak karya-karya mereka. Ibu Aisyah, kalau bukan karena kehadiran Ibu Aisyah yang begitu intens dan memiliki kecerdasan yang luar biasa, hadis-hadis yang terkait hubungan keluarga dari siapa? Dari Ibu Aisyah. Bagaimana dengan istri-istri beliau yang lain? Mereka itu adalah istri-istri yang handal, yang bisa dibanggakan, yang memang sudah sekupu, dipilihkan oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah. Tapi tugas utama mereka, bagaimana Allah hadirkan wanita yang begitu luar biasa. Seorang entertain, solehah yang pertama sekali. Maka beliau itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Maka penghulu dari perempuan yang solehah adalah Ibu Khadijah. Tiada satupun perempuan yang nanti akan menjadi penghulu kecuali beliau. Karena beliau adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah.
punya karir saat masih sendiri, tapi ketika berumah tangga, semuanya dilepas, diserahkan kepada Rasul. Dan beliau fokus kepada rumah tangga dan putra-putrinya. Kebahagiaan itu bukan terletak pada kita fokus di rumah atau kita berkarir di luar rumah. Tapi pada sisi di mana kita mampu menempatkan fungsi-fungsi kita dengan benar. Ada seorang ibu yang bekerja tapi sukses anak-anaknya. Ada. Jangan juga membuat sinis, bekerja, nanti anakmu bagaimana? Kalau dia pandai membagi waktu, nggak ada sulit zaman sekarang. Di mana aja anaknya bisa dipantau. Nah, ketika seorang ibu diam di dalam rumah, jangan juga dipandang sebelah mata bahwa dia bukan perempuan yang pandai. Dulu dia sekolah tinggi sampai ke luar negeri. Ingat, semakin tinggi pendidikan ibunya, tentunya anaknya dapat seorang ibu yang berkualitas. MPD, PhD gelar ibunya, itulah yang akan menjadi muridnya anak-anaknya. Apakah perlu pendidikan tinggi untuk anak? Sangat. Kalau kita berhasil memberi kontribusi yang baik pada orang lain melalui pendidikan kita, tentu sangat lebih utama dan lebih wajib ilmu itu untuk anak-anak kita. Karena mereka adalah tanggung jawab kita dari dunia sampai akhirat. Karena mereka yang nanti akan menyebabkan kita tertahan di pintu surga ketika urusan dengan mereka belum selesai. Jadi ambisinya untuk apa? Ambisinya untuk membangun generasi yang Qur'ani. Generasi yang imani, sehingga ambisinya adalah menebar ke dalam seluruh penjuru jiwa kepada keluarganya agar bisa masuk surga sekeluarga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. 3 hal ini, berkarir, berharta, dan memegang jabatan, harap disesuaikan dengan aturan yang Allah ridho. Semoga membawa manfaat. Terima kasih.